Halo semua, di sini saya Iksan Sudarno Gono dari akun UNJ. Ini menjelaskan tentang analisis saya pada perusahaan Esa Industries Indonesia dan AKR Corporindo. Di sini ya, saya menganalisis tentang distribusi frekuensi dari gap tanggal audit, terus dari total asetnya, laba bersih, dan total utang. Jadi selain ada distribusi frekuensi, saya juga menganalisis histogram, poligon frekuensi, terus ada ini nilai minimum maksimum dan rata-rata dan lain-lain. Terus juga ada nilai ANOVA-nya. Oke, pertama dari ESA Industries Indonesia. Di sini dilakukan analisis terhadap audit report lag, yaitu tentang tanggal buku audit dan tanggal opini audit dan tutup buku. Dihitung jaraknya dengan yang paling dekat di 17 hari dan yang paling jauh ada di 79 hari. Di sini bisa dilihat juga nilainya buat distribusi frekuensinya, tabel distribusi frekuensi. Di sini ada histogramnya. Dilihat kalau histogramnya ini agak kecil di tengah dari distribusi frekuensinya. Sebagian besar data berada pada dua kelompok ekstrim. Pertama, kelompok cepat dan kelompok lambat. Sedangkan kelompok yang di tengah-tengah ini relatif sedikit. Kan datanya cuma 5 sih. Hal ini juga menunjukkan bahwa proses audit perusahaan tidak berlangsung secara merata. Lalu total asetnya dari yang terkecil 693 juta dolar dan yang terbesar 831 juta dolar. Di sini bisa dilihat distribusi frekuensinya. Juga di tabel histogram poligon frekuensinya terlihat kalau nilai tengahnya itu tidak ada. Jadi mayoritas soal aset perusahaan berada pada kelompok yang tinggi. Sebesar 3 nih. Ada 3 data. Yang lainnya 390 sampai 540 atau lebih. Terus selanjutnya ada di laba bersih. Laba bersih ada yang sampai minus. Titik terendahnya minus 2 juta dolar. Dan titik tertingginya 220 juta dolar. Bisa dilihat lagi tabel distribusi frekuensinya. Di sini tabel histogramnya. Mayoritas laba bersih berada pada kelompok rendah hingga menengah. Tetapi terdapat satu perusahaan tapi terda, tapi terhadap tapi terdapat satu data yang nilainya sangat tinggi. Di sini berarti penyebarannya tidak merata. Bahkan ada yang sampai minus. Oke, yang terakhir ada di total utangnya. Bisa dilihat nilai terendahnya ada di 139 juta dan nilai tertingginya ada di 508 juta. Sini sudah lihat tahu frekuensinya. Di sini dia sama kayak frekuensi yang ini ya. Ini namanya jarak buku atau audit lag. Satu juga dilakukan juga analisis statistik deskriptif seperti rata-rata, ada rata-rata, median, modus, kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, deviasi standar, varian, nilai minimum, nilai maksimum. Hmm. Dari hasil tersebut diketahui bahwa audit report lag rata-rata memiliki jeda 48 hari dengan standar deviasi yang cukup besar. Artinya, variasi waktu audit yang cukup tinggi antar perusahaan. Sementara itu, ada variabel laba bersih standar deviasinya bahkan lebih besar dibanding rata-rata. Oke, selanjutnya lanjut ke perusahaan. Yang kedua yaitu Aker Corporindo. Ini sama analisisnya, kan tabel distribusi frekuensi, terus ada
juga tabel-tabel histogram dan polygon frekuensi. Kita mulai dari yang pertama, jarak atau audit lag. Yang pertama di titik terendahnya ada di 77 dan titik tertingginya ada di 82. Ini untuk tabel frekuensi relatifnya. Ini untuk tabel histogramnya. Di sini cukup merata karena jaraknya cuman beda 2 hari, 2 hari, 2 hari. Jadi cukup bagus karena sudah merata. Selanjutnya ada di total aset. Total aset paling rendah ada di 18 juta rupiah atau 18 M karena ini disajikan dalam ribuan rupiah. Udah 33 miliar. Sini ada tabel frekuensinya. Oke, lanjut ke tabel histogram polygon. Untuk tabel histogramnya ini juga cukup merata dan merata di tingkat yang tertinggi. Jadi bagus juga asetnya. Dan untuk di laba bersih bisa dilihat laba bersih paling rendah di 900 miliar, paling tinggi di 3 triliun rupiah. Bisa dilihat tabel frekuensinya. Nah, di sini. Tabel histogramnya di tengah ada ketidakmerataan, yaitu tidak ada angka di antara 1 miliar 671 sampai 2 miliar 381 juta. Yang terakhir ada di total utangnya. Yang terendahnya ada di 8 miliar, 8 triliun, sorry. 8 triliun dan tingginya ada di 18 triliun. Sini bisa dilihat total frekuensinya. Sini histogram dan polygon frekuensinya sama dengan total aset 122. Penyebarannya juga merata. Oke, lanjut untuk nilai minimum maksimal rata-rata dan lain-lain. Di sini tidak ada yang perlu dikomentari kayaknya karena penyebaran datanya juga lumayan merata. Jadi tidak ada yang berubah signifikan. Yang terakhir ada di ANOVA. Kita mulai dari tujuannya dulu. Kenapa sih cari ANOVA? Tujuannya itu untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara dua kelompok data yang diuji. Berdasarkan perhitungan, diperoleh nilai F hitung. Yang ini F hitung ini 8,148 ini lebih besar dibanding F table yang 5,317 ini. Karena F hitungnya lebih besar, jadi H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya, terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan secara statistik antara kedua kelompok data terkait audit report lag atau jarak waktu penerbitan audit report antara perusahaan ini yang Esa Industri Indonesia sama ini KR Korporindo. Dari hasil ini disimpulkan bahwa masing-masing perusahaan memiliki karakteristik yang berbeda dalam proses audit maupun kondisi keuangannya. Oke, sekian dari video saya. Semoga bermanfaat.